Kalau bisnis sudah mulai memiliki beberapa user di sistem kasir, biasanya muncul satu kebutuhan yang cukup penting. Tidak semua pengguna harus bisa mengakses semua fitur. Ada user yang hanya perlu akses transaksi kasir, ada juga yang hanya perlu melihat laporan atau mengatur data produk. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur hak akses pengguna di Upgrade POS supaya penggunaan sistem menjadi lebih aman dan lebih terkontrol. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Upgrade online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini saya tidak akan langsung jualan Upgrade online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Upgrade online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Upgrade POS. Jadi untuk video sebelumnya kan saya udah pernah membuat untuk cara menambahkan user back office ke dalam database Upgrade POS. Nah, untuk video kali ini nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mengatur hak akses user tersebut. Jadi kemarin kan kita udah sebelumnya kan kita udah nambah user nih. Jadi kita mau mengatur hak akses dari si Kevin Wibowo ini. Nah, untuk mengatur hak akses itu caranya gampang banget. Jadi nanti kamu tinggal pilih aja ke sini ke modul pengaturan, terus pilih fitur akses grup. Nah, ini di sini nanti kamu nama grupnya itu apa. Jadi misalkan kita mau bagian penjualan atau nanti bagian gudang, nah itu nanti kamu bisa ngatur kayak gitu. Misal kita mau bagian gudang nih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, daftar penggunanya bisa langsung kamu pilih di sini atau nanti kamu bisa tambahkan manual di dalam sini nih. Jadi ada dua pilihan. Nah, nanti kalau misalkan kamu ternyata punya user itu lebih dari satu, nanti dia muncul di sini semuanya. Nah, contohnya kayak gini. Nanti kamu tambahin kayak gini. Jadi nanti kamu tambahkan ini akses grup ini atau hak akses ini akan digunakan oleh user yang mana. Kayak gitu. Nah, contohnya kita mau pakai ke Kevin Wibowo ini. Nah, terus kita tinggal masuk ke tab hak akses. Baru di sini nanti kita pilih nih. Karena dia bagian untuk bagian gudang ya tadi saya buatnya. Berarti nanti kita mau memberikan hak akses itu untuk bagian persediaan aja. Berarti nanti untuk akses yang lainnya nanti kita tinggal nonaktifkan aja. Kita tinggal matikan checklistnya di sini. Jadi nanti kamu bisa sambil baca, di sini kan kita ada aktif, ada buat, terus ubah, hapus, dan get. Nah, nanti kalau kamu deketin, ini nanti dia akan muncul kayak informasi tambahan. Kalau aktif itu apa, terus buat itu apa, terus ubah itu apa, sampai ke lihat itu apa, kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal matikan aja nih untuk checklist-checklistnya. Karena kita mau si bagian persediaan aja. Nah, ini juga banyak nih untuk yang bagian operasional. Cuma kan kita nggak mau pakai karena si orang ini atau user ini kita mau gunakan untuk bagian gudang. Nah, ini kita tinggal matiin aja. Kita hidupin ke bagian persediaan. Nah, ini kita matiin juga widgetnya. Ini kita matiin, terus laporannya juga kita matiin. Di sini. Nah, kayak gitu. Cuma nanti misalkan, oh ternyata dia mau ada beberapa laporan. Misal dia mau, ini kan dia orang gudang ya, berarti kita lihat di bagian persediaan. Coba kita ada nggak bagian persediaan. Nah, contohnya dia mau persediaan aja. Nah, ini kita tinggal kasih aja nih si bagian persediaan ini, terus kita mau ke bagian gudang juga. Nah, terus ini pekerjaan pesanan ini untuk produksinya, ini dia dipakai apa enggak nih? Nah, misalkan, oh ternyata dia juga mau dipakai untuk yang bagian pekerjaan pesanan ini. Kita tinggal tambahin aja. Nah, ini kayak gini, terus di persediaannya ini udah oke semua. Kalau kita lihat, nah terus di bagian operasionalnya ini kita tidak ada lagi ya. Nah, berarti kita hanya di persediaan sama laporan aja. Nah, kalau kita simpan, nah otomatis dia akan jadi di sini nih. Ini kalau kita close lagi, ini kita lihat. Nah, dia langsung otomatis tambah jadi akses grupnya ada bagian gudang. Kemudian kalau kita lihat di bagian usernya yang Kevin Wibowo, ini kan tadinya begini nih, dia nggak ada fitur sama sekali. Kalau kita refresh, atau nanti kamu bisa login ulang, nah nanti dia akan otomatis bertambah sesuai dengan fitur atau hak akses yang kamu berikan tadi. Nah, dia itu kan ada di sini nih.
Nah, dia ada di persediaan. Nah, nanti kamu cek aja di sini. Atau di daftar laporannya, ini juga kamu bisa lihat. Nah, kayak gitu. Nah, dia ada di sini. Nah, terus ini coba kita lihat ini untuk operasional. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini kenapa di bagian operasionalnya aktif? Nah, ini saya lupa untuk unchecklist yang bagian ini nih. Yang operasional ini kan kita ada faktor penjualan, terus ada uang muka, retur, sampai ke yang pembayaran pembelian. Nah, ini dia masih bisa dilihat. Nah, jadi dia muncul di sini nih. Cuma kalau kamu buka untuk yang fitur ini nggak bisa digunakan. Jadi kalau kita lihat misalkan di faktor penjualan, nah di sini di pelanggannya itu dia nggak bisa ditambahkan di sini nih. Nah, jadi pelanggannya dia masih kosong, nah dia tidak bisa menambahkan data baru. Nah, kemudian di tanggalnya juga dia nggak bisa diapa-apain nih, nggak bisa diedit lagi. Terus di sini juga dia tidak bisa diapa-apain lagi, jadi dia hanya melihat aja. Jadi nanti fungsinya kalau melihat itu dia hanya melihat di daftar laporan, di daftar transaksi di sini dia munculnya. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara mengatur hak akses user back office di dalam database Akurat Online. Nanti jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis saya di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau hak akses pengguna sudah diatur dengan baik, penggunaan Akurat PS biasanya menjadi lebih aman dan lebih nyaman untuk operasional sehari-hari. Setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur sesuai kebutuhan pekerjaannya masing-masing, sehingga risiko kesalahan penggunaan sistem juga lebih mudah untuk dikontrol. Selain membantu keamanan data, pengaturan seperti ini juga membuat operasional bisnis menjadi lebih terstruktur ketika jumlah tim mulai bertambah. Kalau kamu sedang menggunakan Akurat PS untuk bisnis kamu dan ingin mengatur operasional sistem menjadi lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana pembagian tugas di bisnis kamu berjalan dan bagaimana pengaturan hak akses yang paling sesuai untuk kebutuhan operasional tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi video. Nanti kita bisa lihat bagaimana Akurat PS bisa membantu operasional bisnis kamu menjadi lebih tertata dan lebih mudah dikontrol.